Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you learning podcast listener today? I hope you will always be healthy and always energetic. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semenjak tahun 2019 ini sudah diselenggarakan pembelajaran melalui daring dikarenakan penyebaran virus corona yang mengharuskan kita menjaga jarak dengan teman-teman yang lainnya. Perlu kita sadari nih, bahwa pembelajaran jarak jauh bukanlah suatu alasan yang membuat kita mengurangi rasa semangat terhadap belajar dan rasa ingin tahu tentang materi pembelajaran. Bahkan dengan diadakannya pembelajaran daring ini, teman-teman bisa tahu dan merasakan metode pembelajaran baru yang belum pernah dirasakan sebelum pembelajaran daring ini berlangsung. Ya, salah satunya adalah belajar melalui podcast. Previous introduce, my name is Tasara Agustiningrum. I am a student of the Ahmad Dahlan University from the English Education Study Program. In this podcast, I will make a discussion about the English learning material by the title Procedure Text. Surely listeners of this podcast are familiar with the word procedure text, because the word procedure text without us realizing it always appears in English learning. Of course, usually we meet it a lot in food recipe book and behind food wrappers. Both the procedure text material this time I took from Basic Competencies 3.2 and 4.2, which will explain in detail definition of procedure text, purpose of procedure text, generic structure, and other procedure text. Sebelumnya adik-adik apakah pernah dengar penjelasan tentang prosedur teks? Nah, pernahkah kalian mengikuti suatu tutorial, misalnya cara mudah belajar grammar bahasa Inggris? Hal yang berhubungan dengan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu merupakan contoh dari prosedur teks. Lain halnya seperti teks deskriptif yang menjelaskan suatu secara spesifik. Dapat disimpulkan bahwa penjelasan dari prosedur teks ini adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, prosedur teks ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah-langkah yang berurutan. Dari judul prosedur teks ini sangatlah mudah dikenali, kawan-kawan. Biasanya diawali dengan kata how to. Misalnya, how to learn English quickly atau how to learn a conversation in English, dan masih banyak contoh lainnya yang bisa di-creating menjadi how to yang lainnya. Alright, sekarang kita masuk dalam ciri-ciri prosedur teks, teman-teman. Yang pertama menggunakan simple present tense. Yang kedua menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah, contohnya seperti eat, respond, cook with laughter, dan lain-lain. Kemudian menggunakan action verb seperti add, put, and turn. Kemudian menggunakan numbering seperti first, second, third, dan lain sebagainya. Biasanya numbering ini kita temui di awal kalimat dalam prosedur text. Kemudian menggunakan conjunction atau kata penghubung seperti next, then, while, dan lain-lain. Kemudian menggunakan adverb atau keterangan seperti correctly, carefully, slowly, dan lain-lain. Tujuannya untuk memperjelas tahapan yang kita lalui dalam prosedur teks tersebut. Di dalam prosedur teks ini dibagi beberapa jenis-jenis prosedur teks. Yang pertama, prosedur teks yang memaparkan cara menggunakan sesuatu. Contohnya seperti how to use camera atau how to use rice cooker. Dan bisa di-creating menjadi how to use lainnya yang menunjukkan untuk menggunakan sesuatu. Kemudian, prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to play guitar or how to make a brownies, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalankan hidup. Misalnya, how to be successful in life atau how to make yourself happy, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita ketahui juga dalam prosedur teks adalah struktur prosedur teks tersebut. Yang pertama ada goal atau aim yang berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks yang terkait. Nah, pembuatan prosedur teks tersebut maksudnya untuk apa sih gitu kan? Dapat kita kelompokkan dalam jenis-jenis yang kita bahas sebelumnya. Kemudian materials ini berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu prosedur teks. Kemudian ada step. Step ini daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. Yang terakhir ada result, hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan dalam prosedur teks.
Nah, di sini ada contoh prosedur teks dalam jenis menginstruksikan sesuatu. Nah, di sini contohnya membuat toast. Dijelaskan ingredients-nya, yaitu dalamnya ada materials, kemudian proceduresnya, dan voila, jadilah resultnya how to make a toast. Seperti itu. Alright, cukup sekian materi prosedur teks dari saya, Tesana Agustiningrum. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Oke, goodbye, good luck, and so long. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.